Pemirsa Gatra TV, kembali Anda menyaksikan Gatra Insight. Pada segmen kali ini, saya dan Pak Guritno masih membahas mengenai Gatra Review edisi Maret 2020, menakar peluang investasi. Beberapa waktu lalu, saya dan juga Pak Guritno selaku pemimpin redaksi dari Gatra Review sudah membahas tantangan investasi, kemudian juga tantangan dari sumber daya manusia di industri 4.0 sekarang ini. Lalu juga kita sedikit mengulas mengenai rapuhnya industri tekstil di Indonesia pada pandemi COVID-19 kali ini. Nah, sekarang kita akan beralih ke sektor yang lebih besar lagi, penerimaan dan juga target yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo kepada beberapa lembaga maupun badan, kementerian dan juga lembaga di Indonesia. Apalagi kalau bukan sektor energi dan juga sektor migas. Nah, kira-kira Pak Guritno, apakah sektor energi sekarang ini atau migas masih menjadi primadona bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia? Oke, terima kasih Mas Wim. Pertanyaan menarik. Sebenarnya kalau periode kedua kan Jokowi mempush investasi kan ya, dan sektor energi itu salah satu sektor yang sebenarnya masih menjadi primadona, tapi tergantung nanti dinamika harga minyak dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ada semacam ambisi itu dari proyeksi untuk 5 tahun ke depan ya, 2010 sampai 2020 sampai 2024 itu proyeksinya naik terus gitu loh, dari tahun ke tahun gitu loh. Kalau total itu sampai 2024 itu angkanya itu 198 miliar US dollar. Nah, itu kalau kurs rupiahnya sekitar 14.000 rupiah ya, kurs rupiah terhadap dolar itu sekitar 14.000 rupiah, itu total itu sekitar 2.768 triliun. Ini angka yang sangat besar sekali. Itu untuk semua keseluruhan energi ya. Tapi untuk migas sendiri itu sebenarnya 95% dari besaran itu. Jadi sekitar 177 miliar US dollar. Jadi ini signifikan sekali ya angka-angkanya untuk migas. Jadi itu memang proyeksinya aja besar, otomatis menjadi primadona investor gitu loh. Itu harapannya pemerintahan Jokowi. Apalagi juga konsumsi minyak ya, BBM masih berlandaskan pada fosil, itu masih tinggi di Indonesia. Oke, dan kira-kira untuk potensi dari investasi di sektor migas ini seperti apa yang dilihat oleh Pak Jokowi atau juga beberapa kementerian lain? Apa yang dilihat oleh Pak Jokowi di sektor yang sangat besar ini, Pak Guritno? Sebenarnya kalau pemerintah itu sebenarnya menawarkan sesuatu yang menarik dari isi bumi yang ada di wilayah Indonesia. Itu aja. Jadi kalau investor itu akan melihat kalau saya mau mengeksplorasi itu apa sih yang ada di Indonesia gitu loh. Nah, itu kalau dari data yang masuk ke meja redaksi dari Kementerian SDM itu ada 128 cekungan gitu loh, yang masih perlu dieksplorasi gitu loh kan. Nah, dari situ itu sampai saat ini itu ada sekitar 42% atau 64 cekungan yang sudah dieksplorasi, dan sisanya 58% atau sekitar 74 cekungan itu belum sama sekali dieksplorasi. Nah, 74 ini sebenarnya potensi juga gitu loh, karena belum. Nah, kabar dari 42% yang atau 64 cekungan yang sudah dieksplorasi itu seperti apa? Ini ada data-data yang masuk ya. Jadi ternyata itu ada 18 cekungan yang sudah diproduksi. Jadi sudah dieksplorasi dan ternyata ada minyaknya, dan 18 sudah diproduksi. Kemudian ada 12 cekungan itu yang sudah dibor dan ditemukan minyak di situ. Nah, tapi ada juga 24 cekungan itu yang udah dibor, artinya udah dicoba dan ternyata nggak ada minyaknya. Dan itu salah satu resiko dalam eksplorasi ya, investasi itu dalam minyak, dalam arti pengeboran minyak dan mengambil minyak dari bawah bumi kita gitu loh. Nah, tapi kalau kita lihat cadangan untuk 40 tahun ke depan masih potensial ya untuk minyak, karena kita ada 3,8 miliar barrel minyak ya. Kemudian kalau untuk gasnya sendiri itu gas buminya ada 77 triliun standar kubik feet atau kaki kubik lah istilahnya ya. Ini masih 77 triliun, itu besar sekali gitu loh. Dan mungkin komposisinya itu sekarang kan trennya itu energi ya, energi itu ke gas ya, bukan ke minyak. Minyak mulai ditinggalkan ya, sekarang udah dan gas juga lebih ramah lingkungan dibanding minyak bumi. Oke, asalkan berarti pemerintah bisa mengolahnya dengan baik, jadi sumber daya migas yang ada di Indonesia bisa terkelola dengan baik juga, Pak Guritno ya. Okay, nah, kira-kira tadi kita berbicara masalah minyak, bagaimana dengan pengelolaan kilang minyak di Indonesia sendiri? Ini kan Indonesia sendiri dari Sabang sampai dengan Merauke banyak sekali kilang-kilang minyak yang masih aktif, masih dicari dan juga sudah tidak aktif lagi. Ini kira-kira seperti apa nih? Mungkin masalah perizinan seperti apa nih, Pak Guritno? Sebenarnya kalau
perizinan itu kalau dalam hal minyak itu memang agak panjang ya berbeli itu. Untuk izin aja bisa sampai setahun lebih ya. Tapi pemerintah punya kebijakan dan sudah mulai mencoba memangkas dalam sektor perizinan ini. Tapi kalau kita lihat sekarang yang proyek-proyek kilang kita yang untuk pengembangan dan pembaruan lagi ya, mulai dari baru itu ada beberapa proyek, dan kalau kita lihat ini progresnya juga sangat lambat gitu loh. Jadi kalau kita lihat sekarang ini aja, kita punya proyek yang namanya Grassroots Refinery. Itu ada di Tuban dan Bontang, dan itu lambat sekali gitu loh, dan progresnya terutama yang Tuban itu udah mulai. Tapi ada juga yang proyek juga yang itu pengembangan ya, kilang-kilang yang udah dikembangkan. Itu namanya Refinery Development Master Plan. Itu ada di Balikpapan, Balongan, Cilacap, dan Dumai. Ini juga udah mulai jalan, dan ini sebenarnya kilang ini kalau dalam hal pengembangan itu semacam modernisasi pengolahan minyak. Jadi minyak bumi yang sudah dieksplorasi ditampung di kilang, kemudian itu diolah menjadi produksi BBM dan sebagainya, dan turunannya ya. Dan kalau makin modern turunannya makin banyak. Nah, ini yang harus kita harus perdayakan dari hasil olahan dari fosil ini gitu loh. Itu yang sekarang sedang dilakukan, dan sebenarnya ini mungkin juga sangat disayangkan kilang progresnya agak lambat dan mungkin perlu ada terobosan-terobosan. Tapi kalau kita lihat ini mungkin makin terpukul ya. Kita bahas nanti mungkin yang lebih menarik karena harga minyak ini udah tertekan karena pandemik ya, pandemik corona, karena nggak ada aktivitas bisnis itu ya, itu yang bikin permintaan minyak agak turun dan otomatis nggak ada perdagangan lagi, nggak ada permintaan. Oke, baik pemirsa Gatra TV, semakin menarik perbincangan saya dengan Pak Guritno, tapi Gatra Insight akan rehat sejenak.